Selamat datang. Saya Iman Janatul Hairi. Saya sendiri adalah guru sejarah. Banyak yang menanyakan sama saya gimana cara belajar sejarah yang menyenangkan. Saya punya banyak murid-murid yang ya lumayan lah mereka kurang bisa belajar sejarah. Sebetulnya dalam sejarah itu juga dijelaskan banyak sekali aspek. Tapi kali ini kita akan fokus kepada pembelajaran sejarah yang memang diketahui seluruh dunia. Karena di dunia ini ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Misalkan seperti contoh di gambar di samping kita ini ya. Ini adalah tindakan yang sangat jelek, yaitu adalah perusakan benda-benda bersejarah di sebuah museum di Irak yang dilakukan oleh organisasi teroris. Lalu kemudian gambar yang satunya lagi bisa dilihat. Wow, serem sekali ya. Gambarnya itu menunjukkan tentang anak-anak remaja yang mencoret-coret benda-benda bersejarah. Nah, kira-kira kenapa sih benda sejarah itu sangat penting untuk dijaga? Kita sekarang akan mulai traveling ke seluruh dunia. Jadi walaupun kalian hanya lihat saya di video ini, kita akan mulai menyusul dunia. Ayo kita naik pesawat khayal saya ya, ikut semuanya. Nah, peradaban yang paling tua di dunia itu tersebar di seluruh benua. Ada benua Asia, Afrika, Eropa, dan juga benua-benua lain. Yang paling tua tentu saja adalah yang ada di benua Asia, yaitu peradaban yang muncul di sekitar sungai Eufrat dan Tigris. Di wilayah itu muncul sebuah peradaban atau wilayah yang namanya Mesopotamia. Wilayahnya sangat subur sekali dan diperkirakan dia itu sudah hidup sejak 5.000 tahun yang lalu. Disebut sebagai peradaban Mesopotamia. Tetapi di Mesopotamia tersebut terdapat banyak bangsa yang pernah datang. Seperti misalkan bangsa Sumeria, ada bangsa Akkadia, ada Chaldea, dan lain sebagainya. Termasuk juga bangsa Persia. Persia. Selain Persia juga Yunani. Artinya ketika kita mengatakan Mesopotamia, kita sedang mengatakan sebuah tempat yang sangat subur, yang kalau kalian lihat di peta dunia nih, seperti di samping ini, mereka itu merupakan sebuah tempat yang sangat subur di antara banyak benua, di antara benua seperti Asia, Eropa, dan juga Afrika. Mungkin kalau kalian lihat dunianya sendiri bisa melihat dengan detail ya. Coba mohon diambilkan. Saya di sini punya sebuah bola dunia. Di sini ada berbagai dunia. Mesopotamia letak di antara Irak dan Suriah kalau sekarang. Ada Mesopotamia, kalau saya sebutkan semua ya, ada juga India di Sungai Indus, ada di Afrika Sungai Nil, dan juga peradaban-peradaban lain. Ngomong-ngomong saya pegal ya. Kita punya kru yang sangat hebat di sini ya. Nah, kita akan melanjutkan bahwa di peradaban Mesopotamia di lokasi tersebut ada bangsa namanya bangsa Sumer dan juga ada bangsa Akkadia. Yang paling hebat dari bangsa ini, mereka sudah menemukan tulisan. Jadi menemukan tulisan itu nggak gampang ya. Coba kalian tiba-tiba saya lempar ke masa lalu untuk menemukan tulisan, tentu tidak akan bisa. Yang paling penting lagi adalah ketika pada masa Babilonia awal, saat itu rajanya bernama Raja Hammurabi. Dia dianggap raja yang paling hebat yang melakukan perubahan besar terhadap dunia karena dia orang yang pertama kali membuat kumpulan kitab-kitab hukum tata cara bermasyarakat yang disebut sebagai Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi itu ditemukan di wilayah Mesopotamia yang mana bentuk prasastinya itu, kalau kita menyebutnya prasasti ya, bentuknya itu seperti batu panjang sekitar 2-3 meter. Di sana tuh dilingkari tulisan-tulisan paku tersebut pada benda tersebut. Itu baru Sumeria. Nanti juga ada bangsa-bangsa lainnya. Salah satu kehebatan daripada peradaban Mesopotamia adalah munculnya raja-raja Babilonia. Salah satu kehebatannya adalah mereka itu pernah bikin taman gantung. Jadi bukan taman yang digantung ya, emang cinta. Nah, tolong jangan ketawa audiens. Ini nggak lucu. Kemudian kalau kalian ingin tahu, kisah sebetulnya itu sangat romantis. Raja Nebuchadnezzar. Raja tersebut adalah raja yang sangat mencintai istrinya. Istrinya ini berasal dari dataran tinggi pegunungan. Dia ingin pulang kampung. Akhirnya singkat kata, karena rajanya bisa melakukan segalanya, dibangunkan bangunan yang sangat tinggi sehingga ketika berada di taman gantung tersebut, istrinya selalu ingat berada di rumah. Singkat kata, itu adalah sebuah peninggalan sejarah yang termasuk ke dalam keajaiban dunia. Selain itu juga Mesopotamia dikenal dengan sistem peradaban yang sangat maju dan juga tinggi. Tetapi kalau kita lihat ciri-ciri utamanya antara Mesopotamia dan juga peradaban-peradaban lain, ada kesamaan. Saya contohkan misalkan peradaban lain yang dekat. Mesopotamia itu dekat ya dengan peradaban yang satu ini. Sama-sama sungai, tapi beda sungai. Ini adalah peradaban Mesir. Jaraknya itu dari Mesopotamia, kalau sekarang tuh negara Irak dan Suriah, nanti ke sebelah selatan, agak nyerong ke sebelah barat, itu disebut peradaban Mesir. Peradaban ini menurut Herodotus, kalian kalau tahu Herodotus ya, sejarawan, dia menyebutkan bahwa Mesir
adalah hadiah dari Sungai Nil. Kira-kira apa maksudnya? Apakah sungai ini bisa melahirkan peradaban? Ya, tentu saja. Karena Sungai Nil itu dianggap sungai yang sangat bermanfaat bagi penduduk setempat. Jadi di sepanjang Sungai Nil tersebut, daerahnya sangat subur sekali sehingga muncul peradaban di sana. Ternyata tidak hanya Eufrat Tigris yang menghasilkan Mesopotamia, tapi juga peradaban Mesir itu lahir juga dari Sungai Nil. Apa yang ada di Mesir? Mungkin kalian ada yang tahu di sini? Apa yang dihasilkan oleh peradaban Mesir? Ya, betul. Piramid. Betul sekali. Piramida adalah sebuah mahakarya peradaban dunia. Piramida itu, mohon maaf ya, saya sebutkan terlebih dahulu. Dia bentuknya segitiga. Batunya itu ada sekitar 2.300.000 batu blok. Yang satu batunya itu beratnya sampai di antara 2 sampai 30 ton. Bahkan ada batunya yang beratnya 50 ton. Nah, itu juga yang membuat peradaban ini sangat maju. Dan untuk apa membangun seperti itu? Ya, orang-orang zaman dulu juga mungkin punya keisengan yang sama dengan kita. Dan kebetulan untuk peradaban Mesir, mereka membuat piramid itu keperluannya untuk pemakaman. Jadi buat makam ya. Jadi bukan buat santai, buat iseng atau pengen pergi ke langit, nggak mungkin karena tingginya juga nggak sampai stratosfer ya. Mungkin kalian ada yang pernah naik pesawat, nggak sampai setinggi. Nah, kemudian juga di Mesir ini juga dikenal beberapa pemimpinnya yang kita sebut Fir'aun. Nah, kalau dengar Fir'aun tuh pasti dengarnya yang jahat-jahat ya. Nggak seperti itu. Itu tercatat juga dalam beberapa bukti-bukti sejarah. Peninggalan bangsa Mesir yang paling terkenal adalah misalkan saya contohkan ya, piramid dan juga patung Sphinx yang sangat besar sekali ya. Di sini nggak ada bangunan yang sebesar itu. Nah, piramid itu berbentuk 5 segi 4. Nah, itulah yang membuat nanti piramid ada di film-film terbaru seperti Transformer ya. Katanya di dalamnya ada mesinnya, ya itu bolehlah buat hiburan-hiburan, tapi untuk mengingat saja. Tapi intinya di dalam piramid itu dibuat untuk pemakaman raja-raja Mesir. Itu yang pertama. Lalu kemudian di Mesir juga ada kuda Nil. Kuda Nil apa yang hubungannya? Tapi ada kuda Nil. Nah, tapi kemudian bagaimana orang pada masa itu sekitar 2300 sebelum Masehi sudah bisa membuat piramid. Ternyata saat itu ilmu matematika dan astronomi pada masyarakat Mesir itu sangat maju sekali. Mereka bisa mengukur bagaimana cara bikin bangunan yang sangat simetris seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti bangsa Mesir juga berganti zaman ya. Terakhir kali nanti mereka datangi oleh orang-orang dari Eropa yang nanti memasuki zaman Helenis disebutnya. Ketika Mesir itu dikuasai oleh orang-orang yang berada di sekitar Laut Mediterania. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang peradaban Yunani. Selanjutnya, yaitu adalah peradaban Yunani kuno. Peradaban ini sudah ada sekitar 3000 tahun yang lalu sampai sekitar 1500 tahun yang lalu. Kalau kalian ingat Yunani, ingatlah pilar-pilar ya. Pengaruh Yunani itu sangat besar terhadap kita. Saya contohkan kalau gedung-gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pasti bagian depannya ada pilar. Itu merupakan juga peninggalan dari peradaban Yunani. Lalu apa yang dihasilkan peradaban Yunani sehingga penting untuk kita pelajari? Mari kita lihat ke belakang terlebih dahulu. Sebetulnya peradaban Yunani itu terbagi menjadi sekitar 4 fase. Fase pertama zaman geometri. Fase kedua adalah periode Arkais yang saat itu muncul kota-kota demokrasi. Lalu kemudian fase ketiga disebut fase Yunani klasik. Yunani klasik itu kita boleh menyebutnya sebagai masa keemasan Yunani ya. Lalu yang fase terakhir adalah fase Helenis. Nah, fase Helenis ini adalah ketika bangsa Yunani sudah mulai campur aduk. Pada fase Yunani Helenis, saat itu ibu kota pemerintahan dari bangsa Yunani itu pindah ke Alexandria. Kalau kalian tahu, Alexandria adalah nama perpustakaan terbesar dan paling terkenal dunia. Meskipun bukti-buktinya hampir tidak ada. Namun kemudian semua orang menyaksikan bahwa di Alexandria perpustakaan itu menyimpan banyak sekali bukti-bukti buku-buku bersejarah. Nah, jadi saya ulang kembali. Ketika bangsa Yunani mengalami masa puncak, mereka melahirkan banyak ilmu pengetahuan, termasuk juga salah satunya adalah filsafat. Kenapa filsafat itu penting? Karena dari filsafatlah muncul ilmu-ilmu lain. Dari filsafat muncul ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, lalu jadi pelajaran IPS, jadi pelajaran IPA. Itu awalnya dari filsafat. Jadi filsafat itu adalah bapak ilmu pengetahuan. Ibunya siapa? Ibunya yang kita pelajari sekarang adalah sejarah. Nah, dari filsafat ini sebetulnya muncul banyak gagasan-gagasan peninggalan Yunani.
Kalau kalian perhatikan dalam buku-buku, kitab-kitab hukum, ataupun dalam istilah-istilah binatang, tumbuh-tumbuhan, pasti ada istilah Latin. Demok dan kratos, jadilah demokrasi. Philo dan sophis, jadilah filosofi, jadilah filsafat. Sebetulnya itu semua adalah serapan-serapan. Misalkan di Yunaninya sendiri itu philo dan sophis. Akhirnya diinggriskan jadi filosofi. Lalu kemudian diambil kata tersebut oleh orang-orang Arab, jadinya filsafat. Di Indonesia jadinya filsafati. Jadi sebetulnya semuanya sama saja, dan itu menandakan pengaruh yang sangat besar. Tapi jangan dilupakan juga ya, ada 3 pemikir Yunani yang menurut sejarawan Eropa, mereka adalah pemikir terbesar, yaitu adalah Socrates yang memiliki murid kemudian namanya Plato. Plato kemudian memiliki murid yaitu Aristoteles. Ketiga orang tersebut bahkan disebut sebagai ahli filsafat yang mendasari semua filsafat barat. Pasti tidak akan keluar dari 3 orang tersebut. Itulah peninggalan peradaban-peradaban Yunani. Kalau kita review sedikit, sebetulnya kita sudah mempelajari tentang Mesopotamia, lalu juga Mesir, dan juga Yunani, yang sebetulnya daerahnya sangat berdekatan kalau kalian lihat di peta di sini. Sekarang kita akan mencoba soal HOTS ya. Mohon lihat soal di sini. Ini sebetulnya sudah kita jelaskan tadi. Coba kita lihat dulu. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai soal HOTS. Jadi teman-teman semua, adik-adik yang pintar, saya yakin kalian pasti pintar setelah mengikuti video pembelajaran ini. Jadi, soal-soal HOTS itu terdiri dari soal-soal yang sebetulnya seringkali mengecoh kita semua. Ya, pengertian dasarnya saya tidak mau mengulang ini ya, tapi soal-soal HOTS itu adalah high thinking order skill. Artinya, kita sudah memakai soal-soal yang levelnya lebih tinggi, dan biasanya levelnya analisis. Seperti contoh misalkan soal yang ada di sini ya. Saya bacakan misalkan, bagaimana peradaban kuno yang dianggap kejayaan dunia dibangun dengan berbagai alasan. Bangunan kuno tersebut dapat menunjukkan perkembangan politik, ekonomi, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan peradaban tersebut. Bangunan piramid terdiri dari 2.300.000 blok batu dengan berat antara 2-30 ton dan luas mencapai 50.000 meter. Fungsi piramid bagi bangsa Mesir kuno adalah ayo, mungkin kalian tadi masih merekam apa yang saya sebut tadi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, bagi Anda yang menjawabnya betul, memang betul. Jawabannya adalah B, pemakaman raja. Jadi piramid itu untuk pemakaman raja. Karena tidak mungkin kalau kalian jawab misalkan tempat beristirahat. Coba, bentuknya lancip. Kalian mau istirahat di mana? Kan gak mungkin ya. Sangat-sangat tidak mungkin. Itu bisa merusak organ tubuh ya kalau kalian berdiri di ujungnya. Atau sekedar duduk di ujungnya ya. Sobek kalian itu. Nah, itu yang percobaan yang pertama. Sekarang percobaan yang kedua. Ini juga masih soal HOTS. Ada istilah hukum namanya mata dibalas mata. Ini merupakan istilah yang sudah sangat lampau ya. Jadi ini sebetulnya hukum dari mana orang kalau dijahati sesuatu maka harus dibalas dengan hal yang sama. Mata dibalas mata merupakan warisan hukum kuno yang dipakai oleh berbagai peradaban. Perkembangan hukum dunia dipengaruhi oleh temuan-temuan arkeologis yang mampu menunjukkan bahwa aturan hukum yang dipakai sekarang merupakan kelanjutan dari hukum-hukum di masa lalu. Salah satu kodifikasi hukum paling tua peradaban Mesopotamia disusun oleh 3, 2, 1. Bagi Anda yang menjawabnya betul, ya memang betul, jawabannya adalah E, Raja Hammurabi. Nah, itulah percobaan kita mengenai cara menjawab soal HOTS. Jadi memang kalau kita mau belajar sejarah dunia yang sangat luas, tentu kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Saya ulang lagi, apabila kita mau mengetahui tentang seisi dunia, sebetulnya peradaban masa lalu itu menyediakan banyak sekali manfaat. Dan apa yang kita miliki sekarang itu justru adalah warisan dari peradaban-peradaban kuno di masa lalu. Sekarang kita memakai sistem negara Indonesia dengan sistem demokrasi. Berarti warisan dari peradaban Yunani. Dan kita juga ada beberapa memang tradisi di mana sama dengan peradaban Mesir dan juga peradaban yang ada di Mesopotamia. Jadi hidup ini apalagi dalam sejarah merupakan kelanjutan-kelanjutan dari sebelumnya. Itu ada 2 soal yang kita tes untuk soal HOTS ini. Mungkin nanti akan ada soal-soal terbaru untuk peradaban-peradaban selanjutnya.
Cukup sekian, saya pamit dulu. Pembahasan soal lautnya sudah selesai. 2, 3, anak berlari. Saya Iman Yatul Hairi, mohon undur diri.